Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Ahmadullah Sayyidina Muhammad Nur Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah Muhammad Rasul wa Sayyidina Adam Khalifatullah wa Jami'al barakatuh hikmah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'i ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kajian hijaiyah Alif Adam Khalifatullah. Untuk kita lanjutkan pembahasan tentang makna daripada huruf sin, yang mana huruf sin merupakan simbol daripada makna tentang syariat. Hukum syariat adalah suatu aturan atau hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, yang merujuk kepada firman-firmannya, yang merujuk kepada huruf za, yaitu tentang makom diturunkannya kitab suci. Maka realisasi adanya kitab yang diturunkan kepada para rasul menjadi suatu aturan hukum yang harus dijalani oleh rasul-rasul dan para umatnya untuk menjalankan hukum-hukum dan aturan dari Rabbul Alamin. Huruf sin yaitu keadaan insan yang telah menjalani kesempurnaan dohir di dalam laku syariat. Bentuk huruf sin dengan 3 garis atau 3 gigi yang tegak dalam huruf sin menafsirkan dengan tanda pengamalan iman, Islam, dan ihsan yang didasari kitabullah. Maka inilah dohir dari huruf dal, ro, yang mana menunjukkan kesatuan daripada huruf dal, ro membentuk huruf sin. Dal menunjukkan makom kelemahan nafsu agar bisa kembali kepada Allah dengan menjalani laku para Rasulullah melalui petunjuk syariatnya para Rasul. Sehingga huruf sin menunjukkan rasa kesadaran, ketakwaan, merupakan wujud daripada ketaatan hukum dinullah, yaitu agama Allah yang berpedoman kepada kitab suci yang telah diturunkan kepada para Rasulullah. Maka dasar pelaksanaan untuk mengikuti para Rasul dengan melalui syariat-syariat Allah yang telah ditegakkan kepada para Rasulullah dan umatnya di atas dasarkan kepada firman Allah, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Itulah inti daripada pemahaman huruf sin di makom Alif Adam Khalifatullah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Awal perjalanan orang-orang yang telah tidak ada keraguan
dari turunnya Al-Quran disimbolkan huruf za sebagai huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang mau mengawali, mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang siap untuk melaksanakan perintah, petunjuk, aturan-aturan hukum dari Allah Rabbul Alamin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang taat. Maka ketika kita kembali kepada makom huruf za, disitulah sudah tidak ada keraguan di dalam nafsu kita tentang kedudukan Alkitab. Maka ketika kita memakrifati laku perjalanan kerohanian kita di huruf za, kita sudah hilang yang namanya bentuk keraguan di dalam hati kita akan keberadaan dan kebenaran kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Itulah makom huruf za yang kemudian naik ke makom huruf sin, menunjukkan kesanggupan setelah hilangnya keraguan. Makna taat esensinya adalah kesadaran daripada nafsu manusia untuk mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin melalui pelaksanaan isi-isi daripada petunjuk firman Allah yang telah diturunkan, diwakilkan kepada para Rasulullah. Itulah bentuk daripada tunduknya diri nafsu kepada aturan hukum yang telah Allah tetapkan, disimbolkan dengan keberadaan makom huruf sin. Maka awal ketundukan nafsu kepada Rabbul Alamin diawali tidak ragu-ragu terhadap isi daripada Al-Quran ataupun Alkitab sebelum Al-Quran diturunkan. Sehingga ketika manusia-manusia yang terpuruk dirinya di dalam makom dal untuk lepas dari lingkaran keterpurukan yang diawali oleh makom kha, terlenakan oleh urusan dunia, dan setelah tersesatkan di makom huruf hak tanpa gerak hati ataupun gerak nurani, setelah terjebak di makom kekufuran di makom huruf jim sebagaimana orang-orang telah ingkar kepada Allah, maka jawaban untuk lepas di makom huruf dal keterpurukannya haruslah kembali kepada makom ketundukan kepada Rabbul Alamin. Maka prestasi awal nafsu di makom huruf sin yaitu tunduknya hawa nafsu yang menguasai jiwa manusia untuk diawali tunduk kepada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah syariatkan menjadi hukum-hukum syariat, jadilah yang dinamakan dinullah, agama, petunjuk, jalan yang lurus dengan merujuk kepada kitab-kitab yang telah diturunkan. Jadilah agama samawi yang berlandaskan kepada kitab-kitab samawi yang murni telah diturunkan Allah Rabbul Alamin
kepada para Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itulah makna sederhana daripada huruf sin yang pada intinya menyangkut tentang syariat atau hukum. Huruf sin yang berisi satu iman, kepercayaan yang tidak ragu-ragu kepada Allah, diawali melalui kepercayaan penuh, melalui petunjuk wahyu, melalui kitabullah, melalui kalamullah, melalui firman Allah. Itulah awal pembentukan iman kepada jiwa-jiwa Bani Adam. Keimanan yang merujuk kepada kalamullah. Kalau seandainya belum turun adanya kalamullah ketika orang beriman kepada Allah, itulah golongan orang-orang yang terdahulu beriman walaupun belum turun yang namanya wahyu. Tetapi setelah turun wahyu yang mutlak, hak kalamullah kepada Bani Adam, kewajiban untuk menerima petunjuk itu, untuk difikirkan, untuk diyakini, untuk direnungi, sehingga tidak timbul keraguan-raguan. Karena yang menghalang-halangi masuknya petunjuk Allah kepada qalbunya para Bani Adam tiada lain adalah syaitan yang menanamkan keraguan-raguan di dalam jiwa Bani Adam. Selanjutnya, isi yang kedua daripada huruf sin adalah Islam. Islam adalah makna daripada keselamatan. Islam bermakna kepasrahan. Maka ketika orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada yang gaib melalui petunjuk kalamullah, maka itulah orang-orang yang telah masuk dalam wilayah-wilayah keselamatan. Itulah makna daripada Islam, selamat dan menyelamatkan oleh yang maha menyelamatkan, yaitu Allah As-Salam. Maka ketika Allah berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa Bani Adam dari tipu daya setan dan iblis, maka cara Allah menyelamatkan manusia yang lalai atau tanpa aturan, maka disitulah Allah yang memiliki sifat salam memberikan petunjuk-petunjuk melalui petunjuk Islam, petunjuk yang menyelamatkan, sehingga agama yang telah Allah tetapkan dari para rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad dikatakan adalah agama tauhid dan agama Islam. Walaupun dalam masa Nabi Ibrahim belum tersebutkan sebagai agama Islam, tapi esensi daripada ketundukan nafsu-nafsu para nabi dan rasul terdahulu beresensikan keislaman. Sehingga ketika Nabi Ibrahim menyatakan keislamannya kepada Allah di dalam kalimatnya, ini wajahtu wajahiyya lilladzi fatoros samawati wal ardo, menyangkut esensi keimanan. Hanifan musliman. Inilah esensi kedua. Nabi Ibrahim menyatakan keislamannya dalam makna kepasrahan, ketundukan kepada Rabbul Alamin, wujud daripada
kenyataan iman tauhid. Itulah makna Islam yang hakikinya keselamatan, kepasrahan kepada Allah yang Maha Salam. Sehingga sudah menjadi hak Allah terhadap jiwa-jiwa Bani Adam, kalau mau mendapatkan selamat dari Allah yang Maha Menyelamatkan, tentu harus mengikuti aturan-aturan Allah yang Maha memiliki sifat keselamatan. Yang kedua, esensi daripada huruf sin adalah ihsan. Makna ihsan beresensikan buah daripada iman dan keislaman. Ketika orang yang sudah menyatakan iman kepada Allah dengan tauhid, ketika orang sudah menyatakan ketundukan kepada aturan Allah, maka menyatu membuahkan suatu kebaikan. Hakikat ihsan adalah kebaikan. Ketika orang beriman dan menyatakan Islam, tapi ketika tidak menumbuhkan benih-benih atau buah-buah kebaikan yang nyata menjadi suatu bentuk akhlakul karimah, maka kenyataan keimanan dan keislaman seseorang itu masih belum mencapai kesempurnaan syariat. Karena hukum hanya sebagai wacana, hukum hanya sebagai aturan, hukum hanya sebagai mengklaim orang salah atau orang benar. Tapi ketika sudah masuk kepada makom ihsan, hukum harus membawa sifat keadilan, hukum harus membawa sifat kemaslahatan, hukum harus membawa sifat bijaksana. Ketika sudah masuk kepada makom ihsan, inilah makom-makom jiwa manusia mulai bangkit. Hati nurani manusia mulai bangkit. Kalau di makom iman dan syariat Islam masuk ke dalam wilayah hati dan nafsu. Tapi kalau sudah masuk kepada makom ihsan adalah makom ruhani, yang di dalam makom ruhani disandarkan sifat-sifat ketuhanan. Sehingga ketika orang masuk di makom ihsan, mulai bangkit sifat ruhani, mulai bangkit sifat nurani. Inilah tiga pokok. Iman menyangkut masalah hati, Islam menyangkut masalah nafsu, ihsan menyangkut masalah ruh. Maka jika makom ihsan tidak dibangkitkan bagi orang-orang yang telah menyatakan keimanan dan keislamannya, maka orang-orang yang tidak menggayuh makom ihsan, jiwanya akan gersang, jiwanya akan panas, karena selalu nafsunya melihat orang lain serba salah. Karena nafsunya selalu memandang orang lain selalu di dalam kesesatan, sehingga mereka tidak bisa menerima yang namanya perbedaan makom, tidak bisa menerima yang namanya perbedaan nasib. Mereka tidak paham hidayah adalah hak Allah. Yang berhak menentukan sesat atau tidak adalah Allah. Yang berhak memberikan kebaikan kepada manusia adalah Allah. Inilah ketika kita masuk ke makom ihsan,
kita mulai dikenalkan dengan ilmu hakikat. Maka ketika kita memandang sesama manusia dengan pandangan ihsan, maka kita tidak akan pernah melihat suatu perbedaan di antara manusia. Itulah makom ruh yang berwujud dari akhlakul karimah, berwujud kebaikan dalam segala macam keadaan. Karena makom ihsan merupakan implementasi kenyataan daripada sifat-sifat al-husna. Ketika manusia ditugaskan menjadi khalifatullah, menyampaikan sifat-sifat al-husna, disinilah wujud nyatanya adalah makom ihsan. Ini yang harus kita pahami tentang kedudukan makom ihsan. Sehingga ketika kita memahami makom huruf sin, kita harus memahami apa yang harus kita jalani. Iman di dalam wilayah hati, Islam di dalam wilayah nafsu, ihsan di dalam wilayah ruh. Karena yang menyandang tugas kekhalifahan adalah ruhani yang ditajali Allah dengan sifat-sifat al-husna. Ini makna daripada iman, Islam, ihsan yang menjadi poin pokok yang ada di huruf sin. Inilah makom siratal mustaqim. Itulah sebenar-benarnya petunjuk Allah yang telah diturunkan menjadi suatu kitab yang berisi daripada 3 poin iman, Islam, dan ihsan, meliputi wilayah hati, nafsu, dan rohani. Maka ketika kita memahami makom huruf sin yang harus kita pikir daripada esensi daripada makom huruf sin di dalam perjalanan diri kita masing-masing, janganlah kita melupakan 3 poin tersebut. Iman, Islam, ihsan. Tinggal kita bagaimana untuk memperdalam lagi isi daripada apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Maka dari itu, ketika kita memandang huruf sin dengan 3 bentukan, kita harus ingat 3 poin. Iman ada di dalam hati, Islam menjadi perilaku nafsu untuk taat kepada aturan Allah, ihsan menjadi perbuatan rohani mewakili sifat-sifat ketuhanan menjadi tugas kekhalifahan. Maka di antara manusia, siapa yang bertakwa, siapa yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang-orang yang paling berihsan. Karena jika kita memandang perkara takwa hanya sebatas iman dan Islam tanpa ada ihsan, itu belum sempurna. Karena hakikat ketakwaan adalah akhlak yang baik, dan itu dinyatakan dengan adanya perbuatan ruhani. Sehingga sebaik-baik dari hamba Allah atau umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Kalau orang hanya memandang makom Islam, ketemu orang non-Islam, pasti akan terbatasi kebaikannya kepada sesama manusia. Tetapi kalau orang memandang dengan pandangan ihsan, dia tidak bisa membedakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena yang berhak menilai dari hamba-hamba Allah adalah Allah sendiri.
Kewajiban kita hanya menyampaikan firman-firman Allah dengan berharap karena Allah yang maha memberi petunjuk, hak Allah untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang akan disadarkan oleh Allah. Karena hak memberi petunjuk adalah hak Allah. Sehingga kewajiban orang Islam, balighuni walau ayat, sampaikanlah kepada mereka ayat-ayatku walau satu ayat. Dan ketika ayat-ayat telah disampaikan, tiada hak bagi kita untuk mengklaim siapa yang sesat, siapa yang tidak, siapa yang masuk surga, siapa yang tidak. Karena semua berangkat daripada firman Allah. Ketika kita menyampaikan Islam balighuni walau ayat, hati kita harus kembali kepada Allah yang berkalam, agar ayat yang keluar dari lisan kita tidak dibonceng oleh nafsu kita. Maka ketika kita sampaikan kebenaran Al-Quran sebagai penerjemah kepanjangan daripada kalamullah lisan kita ini, semua menjadi hak Allah. Kita hanya menyampaikan walau kita hanya tahu satu ayat. Sehingga tidak ada kita itu dengan nafsu yang menggebu-gebu menyatakan kamu sesat, kamu salah, kamu zolim, kamu neraka, kamu haram masuk surga. Sampaikan sebagai mewakili lisanullah. Jangan kita menyampaikan dari nafsu. Akhirnya hidayah tidak ada sampai kepada hati orang, karena kita masih mengklaim hak-hak Allah untuk berkalam. Kita mengklaim nafsu kita menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah, sehingga kita sudah menjustis keberadaan orang-orang yang tidak tahu bagaimana nasib akhir mereka di sisi Allah. Maka bagi orang-orang yang bergelut di dalam makom iman dan Islam, kita harus paham ayat Allah yang sering dibaca di dalam tahlil, fayakfiru lima yasha. Allah maha pengampun kepada orang-orang yang Allah kehendaki, siapapun. Wa yu'adzibu ma yasha. Allah berhak mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Wa yakfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha. Wallahu, dan sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkehendak, berkuasa ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, setiap apa saja. Tidak peduli orang beriman, tidak peduli orang Islam, tidak peduli orang sudah ihsan. Inilah sifat menang Allah. Sehingga kita harus, apapun yang kita jalani, tetap wajib kembali kepada Allah, agar jangan sampai kita telah merasa berbuat baik, merasa iman, merasa sudah Islam. Namun bagaimana jika kita masuk dalam kategori ayat wa yu'adzibu ma yasha? Mari kita berlindung kepada Allah dari sifat qadarnya Allah, agar kita tidak lepas dari kekuasaan Allah. Walaupun kita sudah iman, kita sudah Islam, tetap innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita tetap menunduk di hadapan Allah, tetap baik sangka sesama manusia, baik sangka kita kembali kepada sifat wewenang Allah, karena Allah yang berhak atas hamba-hambanya. Dan dalilnya sangat jelas, Malik Yaumiddin,
Allah sebagai raja, menguasai hari pembalasan kepada hamba-hambanya. Maka itulah kita harus sadar, sesadar-sadarnya kita harus hentikan kebudayaan menyalah-nyalahkan orang. Kita harus hentikan budaya menyesat-nyesatkan orang. Kita harus hentikan budaya membid'ah-bid'ahkan orang. Karena apa? Kita harus sadar ayat Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kembali kepada Al-Quran dahulu. Kalau seandainya Al-Quran sudah ada, sampaikan dulu Al-Quran. Mutlak kalamullah. Kalau seandainya Al-Quran tidak ada, sampaikan Al-Hadis. Sebelum kita menyampaikan Al-Hadis, sampaikan dulu Al-Quran. Karena ini induk daripada hukum-hukum Allah melalui Alkitab yang dijaga kemurniannya, yang dijaga kesohihannya. Kebanyakan orang berseteru, saling menyalahkan, saling menyesatkan karena belum merujuk kepada Al-Quran, semerta-merta merujuk kepada kitab-kitab ulama. Belum merujuk kepada hadis Rasulullah, sudah merujuk kepada qaul-qaul ulama. Belum merujuk kepada Al-Quran, sudah semerta-merta merujuk kepada hadis-hadis yang saling beradu kesohihan dan sanad serta perawi. Sehingga Al-Quran sering dilupakan. Karena yang berhak untuk menjadi Al-Furqan, pembeda, adalah Al-Quran. Karena landasan daripada syariatullah atau dinullah adalah kitabul Quran. Itulah makna daripada huruf sin yang harus benar-benar kita pahami, kita yakini, kita makrifati, kita jalani dengan ikhlas, bil hikmah, bil bijaksana, bil adil. Sehingga ketika kita bisa menjalani Islam, iman dan ihsan, kita bisa menjalani makom Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian singkat tentang huruf sin menjadi makna syariatullah benar-benar Allah ridhoi, menjadi kesadaran kita bisir huruf sin. Maka mau tidak mau, sedikit ilmu harus kita pikirkan, jangan kita acuhkan. Siapa tahu sesuatu yang kita benci ternyata di dalamnya Allah memberi banyak kebaikan. Karena kita tidak tahu hak Allah kepada urusannya. Subhanallah, subhanallah wa bihamdika wa maghfir lana. Allahumma ya Allah, alimna bi barakati ilmu hidayah. Ya Allah, alimna bi syiril hidayah. Allahumma ya Allah, alimna bi ilmu hidayah. Allahumma ya Allah, nawil qulubana bi nuril hidayah, bi barakati huruf hidayah, bi barakati wa syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.